Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Fitria dengan NIM 858962532. Hari ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD Modul 2, yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan tugas praktikum yaitu tentang ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, lembar pengamatan, barometer, dan alam sekitar. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, sedangkan ekosistem buatan adalah sawah. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 28 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, airnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita amati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon jeruk. Yang kedua ada pohon nangka. Yang ketiga ada pohon sawo. Yang keempat ada pohon mangga. Dan yang terakhir ada pohon bambu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan, di antaranya yaitu yang pertama ada tawon, yang kedua ada semut, yang ketiga ada ulat bulu, keempat ada burung, dan yang kelima ada laba-laba. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, makanan, oksigen untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup yang memperoleh dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemukan yaitu yang pertama ada jamur, yang kedua ada cacing, dan yang ketiga ada rayap. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 28 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada tanaman jagung, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada tanaman singkong, yang keempat ada pohon pisang, dan yang terakhir ada tanaman terong. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan, yaitu yang pertama ada siput, yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada ulat, yang keempat ada belalang, dan yang kelima ada bunglon. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai di ekosistem sawah adalah yang pertama ada jamur, yang kedua ada cacing, dan yang ketiga ada rayap. Kesimpulannya adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang terbentuk sistem ekologi atau ekosistem interaksi tersebut yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.